Hmm. Wah, udah 15 sudah lengkap ya. Ustadz Heru izin Ustadz karena beliau sedang mengisi kajian juga Ustadz. Taklim. Oh iya ya. Taklim. Yang lain hadir semua ya. Insya Allah tinggal satu orang lagi deh. Dua orang lagi, Ustadz Samsudin sama Samsudin Pak udah Syarif. hadir, Pak. Pak Syarif. Ustadz Samsudin udah hadir ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal Pak Syarif berarti. Ya. Sudah tampak screen saya, Pak? Ya. Ya, sudah. Silakan dimulai aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT pada malam hari ini. Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia, kita thalabul ilmu, kita menuntut ilmu. Terima kasih pada Bapak Dr. Ilyas Ismail MA atas waktunya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah untuk berbagi ilmu di malam hari ini. Salawat ring salam, marilah kita haturkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah akan terus kita jadikan qudwah hingga yaumil akhir. Amin, amin. Diperkenankan Ustadz dan teman-teman, saya malam hari ini mendapat tugas presentasi single factor Ustadz, sendirian untuk membawakan Islam sebagai sistem hidup atau manhajul hayah. Mudah-mudahan kita bisa saling melengkapi dan nanti mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Kita insya Allah akan mencoba membahas tentang beberapa permasalahan. Sebelumnya, perkenalkan saya Hasan Basri. Alhamdulillah, kita bersama-sama di MTP ini, di UIA, bersama-sama menuntut ilmu, dan kita bersyukur mendapatkan ilmu kembali tentang studi Islam. Jadi kita belajar kembali, Ustadz. Ini trigger, ini penyemangat kami untuk terus belajar Islam. Karena insya Allah kita harus terus belajar. Jujur Ustadz, kalau saya nggak belajar di MTP, saya nggak belajar lagi tentang Islam gitu, males gitu sepertinya kita ya. Paling giping, kita paling giping, kita ngaji kuping. Ya, kita diberi kesempatan untuk menggali ilmu. Malam hari ini yang akan kita bahas antara lain makna Islam sebagai agama terakhir, penyempurna agama-agama samawi, keutamaan Islam dibanding agama-agama terdahulu. Selanjutnya, makna Islam sebagai sistem hidup, dan yang ketiga adalah hubungan agama dan negara, ad-din wa al-daulah dalam perspektif Islam. Selanjutnya, Islam agama peradaban. Jadi nanti akan kita bahas beberapa permasalahan ini. Ada motivasi dari Allah SWT, motivasi ilahiyah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu. Dan aku pilih atau aku ridho Islam sebagai agamamu. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Kemudian Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud dan Ahmad menyatakan bahwasanya para rasul tak ubahnya bagaikan saudara sebapak. Ibunya atau syariahnya berbeda-beda, sedangkan dinnya atau tauhidnya adalah satu. Ini adalah Islam. Kita akan
bersama-sama mencoba terus menggalinya insya Allah. Lanjut, kita akan melihat keistimewaan Islam sebagai agama terakhir dibandingkan dengan agama Samawi atau agama sebelumnya. Oke, untuk mempersingkat, ternyata keistimewaan yang pertama, Islam adalah penyempurna dari agama Samawi sebelum Nabi Muhammad SAW yang terbatas oleh ruang dan waktu serta pengikut tertentu. Kita ketahui Nabi Isa alaihissalam hanya untuk di kalangan Bani Israel, dan nabi-nabi terdahulu sebelumnya juga kalangannya terbatasi. Gitu. Sementara Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bersifat universal, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Untuk siapa saja, baik berkulit hitam, putih, dan seterusnya, dan kapan saja dan dimanapun manusia berada. Jadi Islam adalah penyempurna insya Allah. Lanjut, mengontrol. Islam mengontrol ajaran-ajaran pokok dari agama Samawi yang Wah, lost. Hilang kenapa itu? Sinyalnya putus. Terus. Keluar dari Zoom, beliau. Terlempar ya? Iya. Oh, itu ya. kenapa Ustadz? Halo, Oh Pak Ridho. iya. Halo, antum kenapa? Oh, tiba-tiba putus, gelap. Masya Allah, ada apa ini? Ada yang tak dikasih. Itu udah nyambung lagi, tinggal bahan anunya, share screen-nya. Cuma saya aja Pak Ridho ya? Antum doang. Jadi tiba-tiba laptop aneh gelap, terus mati. Astagfirullah. Oh. Biasanya aman-aman aja, ada apa ini? Astagfirullah. Masya Allah. Ada apakah ini? Insya Allah, bukan sabotase, insya Allah. Dari mengontrol, Ustaz. Mengontrol. Dari mengontrol materi pas mengontrol. Oke, sebentar. Ada apakah gerangan? Ya, udah muncul tuh, silakan. Ya, maaf Ustaz, ada Ya. tiba-tiba Ada trouble, ya, gangguan teknis. Teruskan aja. Wah, alam isop nih tiba-tiba kenapa nih? Mengontrol, Ustaz. Oke. Dari kontrol. Ya, selanjutnya
Eh, keistimewaan selanjutnya adalah Islam mengontrol ajaran-ajaran pokok dari agama Samawi yang sekarang ini. Jadi agama Samawi yang masih ada hingga sekarang, Yahudi dan Nasrani, sudah Wah, hilang lagi. Allah. Baterai kali beliau ya. Kenapa itu? Biasanya nggak begitu Ustaz beliau. Kenapa nih? Atau yang atur antum aja Pak Ridho, yang atur ininya. Ya, dikirim ke ini. Oke. Kasih tahu. Ya. Oke. Tunggu ya, Bapak Ibu, tunggu ya. Saya udah minta. Iya. Mati lampu, Sat. Enggak kan? Oh, Sat materinya. Mati lagi. Iya, materinya kirim ke Ani aja. Entar nih bantu atau bisa pakai handphone. Siap. Gitu ya. Iya, siap. Ya, Waalaikumsalam. Siap. Oke, materi sudah sama saya. Iya, silakan. Tunggu, beliau sudah masuk belum, Ustaz Hasan? Astagfirullahaladzim. Oke, Ustaz Hasan udah masuk belum? Afwan Jidan, Masya Allah, ini ada apa? 2 kali laptop tiba-tiba hitam. Iya. Tiba-tiba Iya, biasanya nggak begitu, emang. Maklum, Ustaz. Jadi keluar dari Zoom 2 kali. Iya. Atau pakai handphone sekarang ya? Bukan, laptop istri. Oke, berarti insya Allah mudah aman ya. Mudah aman. Sambil Anda bantu aja ya. Oke. Nanti kalau ini tinggal bilang sama Ridho ya. Oke, siap. Ini udah di share screen, Ustaz, tinggal antum lanjutkan bicara. Ya. Jazakallah. Oke, jadi jelas bahwasanya masih mengontrol dulu Pak. Ya ini Ridho. Ustaz. Ya ini sudah.
Ini sudah Sat. Oke. Jadi agama samawi yang masih ada hingga sekarang ada feedback ya. Halo. Maaf, sudah. Ya, lanjut. Jelas bahwasanya Wah, itu feedback ya. iya, itu feedback dari mana nih? Antum 2 device nggak Sat? Satu ya. Sebentar. Antum pakai ini enggak headset? Kalau pakai headset insya Allah lancar deh. Udah. Mudah-mudahan. Sudah pakai headset. Udah ya? Oh, baik. Apa nih artinya? Udah nggak feedback tuh, terus saja. Suaranya delay tapi saya. Tapi lancar kok di anu dengeran nggak ada feedback Sat? Nggak ada, udah. Nggak ada, udah. Lanjut aja. Nah. Ya. Agama samawi yang masih ada hingga sekarang, Yahudi dan Nasrani sudah mengalami perubahan yang cukup berarti, terutama menyangkut konsep ketuhanannya. Allah menegaskan ini di surat At-Taubah ayat 30 yang artinya, dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka bagaimana mereka sampai balik. Jadi jelas bahwasanya Allah terus mengontrol di ajaran agama Islam ini tentang agama samawi yang ada yang dari Islam tetap dikontrol oleh Allah SWT. Selanjutnya keistimewaan yang selanjutnya adalah mengakui Farido. Islam mengakui semua para nabi dan rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW tanpa membedakan satu sama lain. Karena ajarannya sama, yaitu tauhid yang mengesahkan Allah SWT. Yang membedakan di antara mereka adalah dalam hal pelaksanaan hukum atau syariahnya. Kita mungkin sudah sama-sama hafal di surat Al-Baqarah akhir. Kita sering mendengarkan ayat ini dilantunkan. Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jadi Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan padanya yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya.
Ini jelas bahwasanya inilah keistimewaan Islam yang harus kita pegang erat karena beda dengan agama yang lain tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sementara kita umat Islam terus mengakui nabi-nabi terdahulu dengan kitab-kitab, dan tidak hanya mengakui tapi juga mengimaninya, karena ini adalah bagian dari rukun iman. Oke, lanjut Pak Ridho. Makna Islam sebagai agama terakhir penyempurna agama-agama sama. Oke, yang pertama dinul Islam adalah dinul yang komprehensif atau yang menyeluruh. Berarti syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual, ibadah maupun sosial muamalah. Kita mengetahui bahwasanya yakin ya, Islam itu mengatur. Ya, tetap di situ dulu Pak Ridho, di universal masalah. Jadi Islam itu komprehensif, menyeluruh ya, tidak hanya di ubudiyah saja. Tapi ada di muamalah atau sering kita dengar Islam itu mengatur kehidupan kita dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Oke. Lanjut di universal Pak Ridho. Kita mengetahui bahwasanya Islam itu berarti syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Jelas ya, kita meyakini ini bahwasanya Islam bersifat universal. Lanjut Pak Ridho, originalitas. Oke, dari semua agama yang ada tinggal Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang sekarang masih tetap mempertahankan ajaran tauhid dan semua ajaran lain secara rinci telah termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an. Ya, kita akui, saya yakin sudah mempelajari bahwasanya dalam Al-Qur'an begitu lengkapnya menjelaskan tentang kitab-kitab sebelum Al-Qur'an dan ajaran-ajaran Rasulullah atau Rasul atau Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Qur'an yang masih tetap otentik memberi jaminan akan originalitas ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Islam inilah yang merupakan agama terakhir yang berlaku untuk semua umat manusia hingga akhir zaman. Oke, next Pak Ridho. Oke, selanjutnya kita masuk ke makna Islam sebagai sistem hidup. Kita ketahui bahwasanya Islam mengatur semua sisi kehidupan yang ada dari kita sebagai manusia. Tadi sedikit saya bahas bahwasanya istilahnya mengatur dari mulai kita bangun tidur hingga tidur kembali gitu, bahkan dalam aktivitas keseharian. Oke, jadi Islam harus kita jadikan pedoman hidup dalam seluruh aspek kehidupan. Antara lain, yang pertama, Islam adalah minhajul haya dalam aspek al-iqadi atau keyakinan. Jadi Al-Qur'an dan As-Sunnah telah mengajarkan prinsip-prinsip akidah dengan terang benderang tentang makrifat kepada Allah, tentang makrifat kepada alam yang berada di balik alam semesta, semisal malaikat, jin, iblis, dan kita juga meyakini tentang adanya ruh, serta adanya hari akhir kelak.
Selanjutnya, Islam adalah minhajul haya dalam aspek akhlak. Jadi jelas manhaj atau pedoman dalam aspek akhlak kedudukannya demikian penting dalam Islam. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui hadisnya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya Rasulullah, aku kata Rasul, diutus adalah untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Dan uniknya Islam, ajaran Islam itu tidak hanya untuk sesama manusia, akhlaknya ini maksudnya ya, tapi kepada lingkungan, kepada alam, kepada binatang dan yang lainnya gitu ya. Mungkin kita pernah melihat atau mendengar sebuah hadis tentang begitu akhlak yang mulia dari seorang yang masuk sumur karena kehausan gitu ya. Begitu si orang yang musafir ini setelah minum dari sumur kemudian naik, dia melihat ada anjing yang kehausan. Kemudian musafir ini turun kembali mengambilkan air dengan sepatunya dan memberikan minum kepada anjing. Ternyata di hadis ini dijelaskan Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Terus para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan dapat pahala dengan berbaik terhadap binatang atau hewan? Beliau Rasulullah SAW bersabda atau menjawab, terhadap setiap makhluk bernyawa diberi pahala. Subhanallah gitu ya. Jadi akhlak kita umat Islam itu ternyata tidak hanya pada sesama manusia. Ya, tapi juga pada lingkungan, alam, bahkan binatang. Yang ketiga, Islam adalah minhajul haya dalam aspek as-suluki atau sikap hidup dalam menempuh jalan taqarrub kepada Allah SWT. Jadi Islam telah menggariskan minhaj bahwa taqarrub ila Allah, pendekatan diri kepada Allah, itu dilakukan dengan cara mengamalkan ibadah-ibadah wajib atau faraid dan juga ibadah yang nafail atau sunnah. Ini insya Allah kita sudah sering memahami ini juga. Yang keempat, Islam adalah minhajul haya dalam aspek syu'uri. Ternyata Islam juga mengetahui tentang perasaan kita. Islam memiliki manhaj yang khas mengenai emosi manusia. Ada rasa cinta, benci, belas kasih, sedih, gembira, dan sebagainya. Sebagai contoh, Islam telah menggariskan tentang prioritas cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ada di surat At-Taubah ayat ke-24 yang artinya jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad pada jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan kesayangannya. Dan Allah tidak akan meninggalkannya. Jadi itu tadi yang ke asy'ur 1, 2, 3, 4. Yang kelima, kita akan mencoba mengetahui bahwasanya Islam adalah minhajul haya dalam aspek tarbawi atau pendidikan. Ini jelas bahwasanya kalau kita memahami betapa Rasul mentarbiyah sahabat-sahabatnya, mendidik dengan begitu luar biasa sehingga lahir dari seorang budak, Bilal seorang budak bisa menjadi
gubernur yang begitu taat kepada Allah Ta'ala. Kalau yang tentang Tarbawi, pendidikan, insya Allah kita sudah banyak memahami. Selanjutnya, Islam adalah minhajul haya dalam aspek al-ijtimai atau kemasyarakatan. Islam menggariskan berbagai pedoman dalam hidup bermasyarakat. Sebagai contoh, kita bertetangga, kita menghormati tamu dan sebagainya. Jadi ada beberapa hadis yang menyatakan bahwasanya apabila kita bertetangga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ialah memuliakan tetangganya. Kemudian ada yang lebih tegas lagi, Rasulullah menyatakan, demi Allah tidak beriman. Sampai 3 kali Rasulullah menyatakan. Kemudian ada yang bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari bawa iknya atau dari kejahatannya. Insya Allah. Jadi betapa mulianya Islam gitu ya. Cara bagaimana untuk memuliakan tetangga gitu. Kemudian ada yang selanjutnya, Islam adalah wilayah untuk asyasah atau politik. Ini ternyata Islam itu tidak anti politik. Karena mohon maaf ada beberapa teman-teman saya yang ngapain sih kita Islam ngurusin politik gitu misalnya. Ternyata begitu yang berkuasa tidak berpihak pada Islam baru terperanjat atau kaget. Karena sesungguhnya Islam itu jelas telah memberikan landasan-landasan bagaimana supaya kita menjadikan politik itu untuk justru untuk mendukung Islam itu sendiri. Jadi di surat Al-Hajj ayat yang ke-41 Allah berfirman, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar kepada Allah. Dan hanya kepada Allah kembali segala urusan. Jadi inilah Bapak Ibu semuanya, ternyata dengan berpolitik justru kita tuh bisa semakin mengokohkan ibadah kepada Allah SWT. Karena justru dengan politik inilah seorang gubernur bisa melarang peredaran miras, seorang gubernur bisa melarang perjudian, dan beberapa kemaksiatan yang ada. Tentunya inilah intinya kedudukan dalam Islam. Itu insya Allah akan memelihara amanah yang dibebankan kepadanya dan menetapkan hukum secara adil. Yang selanjutnya, Islam adalah minhajul haya dalam aspek al-istishhadi atau ekonomi. Ini jelas bahwasanya Rasulullah juga menekankan sisi ekonomi jangan sampai dilupakan. Karena ada sebuah hadis ketika ada seorang lelaki lewat di hadapan Rasulullah SAW yang begitu kelihatan kokoh, gagah dan kuat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, alangkah baiknya seandainya orang ini ikut berjuang fisabilillah. Tapi Rasulullah SAW menjawab,
jika ia keluar untuk bekerja mencarikan kebutuhan anak yang masih kecil, maka itu adalah fisabilillah. Dan jika ia keluar bekerja untuk mencarikan kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka ia fisabilillah. Jika ia keluar untuk bekerja mencari kebutuhan sendiri agar terjaga kehormatannya, maka ia fisabilillah. Jelas bahwasanya inilah Islam telah menetapkan pedoman bahwa ekonomi adalah amalan mulia jika diiringi dengan niat yang lurus, tidak menyebabkan lalai dari ibadah kepada Allah SWT. Selanjutnya, Islam adalah minhajul hidayah dalam aspek al-askari atau kemiliteran. Kekuatan militer tentunya harus dipersiapkan. Untuk apa? Yaitu untuk menjaga kehormatan tanah air dan wilayah umat Islam. Umat Islam diperintahkan berperang manakala ada pihak-pihak yang melanggar perjanjian dan tentunya perjanjian damai dan yang telah memiliki niat-niat jahat terhadap Islam. Dan kekuatan militer diperlukan juga guna melindungi penyebaran dakwah Islam. Dengan kekuatan militer juga berbagai gangguan terhadap umat dan dakwah Islam harus disingkirkan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Yang terakhir, Islam adalah minhajul hidayah dalam aspek al-jina'i atau hukum pidana. Insya Allah kita juga sudah memahami beberapa risalah Islam tentang menentukan hukum hudud atau takzir bagi pelanggaran pidana. Ya, seperti kalau membunuh hukumnya adalah qisas atau diyat. Tentunya dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi. Begitu juga hukuman-hukuman yang lain. Seperti hukuman untuk pencuri, hukuman untuk penzina dan sebagainya. Maka ketika syarat-syarat sudah terpenuhi, maka bisa dilakukan sesuai hukum yang sudah ada Allah atur di dalam Al-Quran. Oke. Next, Pak Ridho. Hubungan agama dan negara, ad-din wa al-daulah dalam perspektif Islam. Next. Di hubungan antara agama dan negara saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Khususnya dalam aspek ketatanegaraan. Masih di negara dulu, Pak. Jadi ada keterkaitan dengan demokrasi, hak asasi manusia. Yang pertama ternyata relasi antara agama dan negara dalam pemikiran Islam yaitu Islam memberi prinsip terbentuknya suatu negara dengan adanya konsep khalifah, daulah dan hukumah. Ini adalah konsep-konsep kenegaraan dalam Islam yang tentunya dilakukan untuk mensejarahkan rakyatnya. Kemudian selanjutnya yang demokrasi, Pak Ridho. Relasi antara agama dan demokrasi dalam hal ini Islam menekankan pada nilai demokrasi sendiri, yaitu kebenaran dan keadilan. Dengan demokrasi ini pula maka aturan permainan politik yang baik akan terwujud. Karena itu konsep demokrasi seperti ini sangat sesuai dengan Islam. Karena Islam adalah agama yang selalu menekankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Tentunya demokrasi yang tadi untuk mensejarahkan rakyatnya nilai-nilai dengan nilai kebenaran dan keadilan. Lanjut, Pak Ridho. Relasi antara agama dan hak asasi manusia. Islam telah menetapkan bahwa hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir
adalah hak kemerdekaan beragama. Karena itu Islam secara esensial menekankan pentingnya hak asasi manusia untuk ditegakkan dalam sebuah negara. Karena hak asasi manusia itu adalah hak yang tidak boleh diganggu dan dirampas dari orang yang memiliki hak tersebut. Oke. Yang terakhir, Islam adalah agama peradaban. Islam adalah agama peradaban. Ternyata ini ada ungkapan dari seorang orientalis kontemporer sekelas Bernard Lewis. Ya, ini sebenarnya cukup dari Lewis saja kita sudah mengetahui bahwasanya Islam ini adalah sebuah agama peradaban. Islam the offspring of Arabia and the Arabian prophet. Kira-kira ada bisa menerjemahkan Pak Adi, Ustaz Adi, atau yang lain? Ada yang pengen menerjemahkan? Halo? Ada yang bisa bantu? Oke. Ternyata dari Lewis ini menyatakan bahwasanya Islam dari keturunan Arab. Coba saya bantu. Dan dari Nabi dari bangsa Arab bukan hanya sistem kepercayaan dan pemujaan saja. Jadi tidak hanya untuk percayaan dan ibadah saja. Namun juga merupakan sistem negara, masyarakat, hukum, pemikiran dan seni, serta peradaban dengan agama sebagai pemersatunya, yang pada akhirnya menjadi faktor yang mendominasi. Cukup dari satu sumber ini saja kita sudah yakini bahwasanya Islam adalah sebuah peradaban yang sungguh sudah mulia, yang sudah lengkap, sudah sempurna. Gitu ya. Oke, jadi untuk ini gambaran bahwasanya Islam adalah sebuah peradaban. Gitu. Oke, next Pak Ridho dari kalau kita lihat dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi jelas menurut beliau maksud dari peradaban adalah sekumpulan bentuk kemajuan baik yang berbentuk kemajuan materi, ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun sosial yang ada dalam satu masyarakat atau pada masyarakat yang serupa. Jadi intinya hampir sama dengan tadi dan slide yang terakhir Pak Ridho. Ternyata peradaban memiliki dua sisi yang penting dalam Islam itu. Yang pertama adalah sisi kemajuan materi atau ar-ruqi al-maddi yang meliputi seluruh lini kehidupan semacam industri, perdagangan, pertanian, kerajinan, dan juga ada seni. Jadi jelas dalam Islam ini semua ada. Gitu. Dalam Islam itu semua ada. Dari mulai bagaimana kita mengelola untuk sumber ekonomi sampai urusin seni. Di Islam ada seni syair dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sisi maknawi atau ar-ruqi al-maknawi yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritualitas. Al-qiyam ar-ruqiyah. Kaidah-kaidah moral misalnya, produk pemikiran dan karya-karya sastra. Oke. Mungkin itu. Klek Pak Ridho. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Dokter. Mohon maaf. Oh iya. Mudah-mudahan bisa sedikit menjadikan referensi bagi kita.
Ya, ya silakan didiskusikan aja. Ah, langsung didiskusikan atau sedikit ya. Eh, ah, mungkin saya memberi catatan sedikit supaya lebih sempurna. Halo, Iya, Pak. Halo, Iya Pak. bisa, Boleh. didengar ya? bisa Bisa Pak, bisa Iya. Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih pada Ustadz Hasan Basri. Presentasinya sangat baik, sudah mencakup target materi yang ingin didapat dari materi yang pertama. Memang topik yang pertama ini sebenarnya dibahas agak panjang lebar di buku saya True Islam ya. Cuma belum dimiliki ya. Nanti mungkin bisa dibaca lebih dalam begitu ya. Mungkin hari Senin nanti dikirim ke fakultas ya Pak Ridho ya. baik, Red. Ya, jadi mengenai kesempurnaan tadi bagus ya bahasa tadi ada berapa tadi itu. Itu ada versi dari Said Kutub, dari Yusuf Qaradawi itu ada 5 atau 6 ya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu pertama kamil. Ya, kamil itu yang sempurna karena mengatur semua segi kehidupan. Ada lagi yang kedua mutakamil. Nah, kalau mutakamil itu bahasa Indonesianya paripurna gitu. Tapi maksudnya ajaran Islam itu integratif ya, mutakamil itu saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Jadi nggak bisa parsial, itu namanya mutakamil. Jadi misalnya ibadah itu ya membutuhkan ilmu gitu ya. Jadi akidah itu terikat dengan ibadah, ibadah dengan ilmu, ilmu dengan amal gitu. Ya, itu namanya mutakamil. Jadi amal sendiri, amal itu butuh ilmu gitu. Tapi ilmu juga nggak ada gunanya kalau ilmu saja tanpa amal. Kira-kira gitu. Jadi itu namanya mutakamil. Ibadah juga itu butuh fondasi namanya akidah. Tapi akidah saja nggak ada ibadahnya itu juga nggak benar gitu. Seperti fondasi nggak ada bangunannya kan gitu. Itu namanya mutakamil. Saling melengkapi, tidak berdiri sendiri. Makanya ada kritik pada sebagian kawan kita yang hanya menekankan akidah gitu, tapi tidak memperhatikan ibadah, tidak memperhatikan akhlak gitu, nggak bisa karena komprehensif tadi ya. Kamil, mutakamil. Yang ketiga tadi disebut universal itu kalau bahasa Arabnya syamil atau syumulia. Kalau mengambil masdarnya. Ya, kemudian ada disebut oleh Said Qutb itu as-sabat. Sabat itu yang diartikan original tadi. Mana aslinya sabat itu kokoh. Kenapa kokoh? Karena sumbernya itu tetap ya, tidak berubah sampai sekarang. Orang Islam bisa berbeda pendapat, bisa berbeda pemikiran, bahkan ada firkah-firkah gitu, tetapi itu bisa kembali gitu, karena sumber utamanya itu otentik. Nah itu maka disebut sabat. Itu sebuah kesempurnaan yang tidak ditemukan dalam agama lain, karena agama lain itu kan kita tahu ada distorsi-distorsi kan. Ya, itu ditambah yang mungkin tidak ada tadi ini ya. Menurut Said Kutub itu yang kelima at-tawazun. Maksudnya at-tawazun itu moderasi atau keseimbangan antara tadi kemajuan material dan spiritual, individu, fardiyah dan jamaiyah gitu. Dan yang terakhir itu disebut at-tauhid. Ini penting. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasan Basri bahwa agama-agama Samawi terdahulu itu sebenarnya rusak ya secara fundamental dalam dua aspek.
Ya, kalau Yahudi itu aspek syariah ya, hukumnya. Ya, karena banyak diinformasikan dalam Quran, rahib-rahib Yahudi itu suka menjual belikan hukum agama. Itu yang disindir dalam Al-Quran itu sebenarnya untuk ya Bani Israel itu wala tashtaru bi ayati thamanan qalila gitu. Jadi dia rusak dari sisi syariat. Menurut banyak pakar, paham Yahudi itu tidak rusak akidahnya. Eli itu dia monoteis ya. Memang di Quran ada informasi orang Yahudi menuhankan Uzair, ya kan? Wa qalatil Yahud Uzair ibnullah. Itu ya kalau menurut informasi itu Yahudi juga rusak akidahnya, terlebih lagi syariatnya, karena ulama-ulamanya itu rusak, ya, kalah dengan godaan dunia gitu. Nah, tapi kerusakan paling fundamental itu pada agama Nasrani karena menyangkut akidahnya. Tadi udah disinggung oleh Pak Ustadz Hasan ya. Saya tidak. Itu kesempurnaan tadi. Terus yang kedua itu mungkin urutannya itu konfirmasi dulu ya, baru kritik. Nah, mungkin susunannya aja itu lebih afdal barangkali. Jadi bukan mengontrol, baru mengakui. Ya, itu konfirmasi afirmasi dan kritik gitu. Ya, kalau di Al-Baqarah itu kan orang takwa itu yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik gitu. Nabi-nabi orang Islam wajib ya beriman pada nabi-nabi yang disebut dalam Al-Qur'an. Ya, yang disebut tuh ada 25 itu gitu kan. Itu wajib beriman ya. Maknanya sebenarnya kita juga harus mengikuti ajaran-ajaran Nabi yang otentik ya. Karena makna beriman pada Rasul-Rasul itu ya sebenarnya ya mengamalkan. Karena dia orang-orang mulia yang dikirim oleh Allah. Tapi dalam itu pertama diakui dulu. Karena rukun iman pada agama-agama terdahulu, pada nabi-nabi itu menjadi salah satu rukun Islam, rukun iman kan. Tetapi ini hebatnya, selain mengkonfirmasi, tapi juga Al-Quran mengkritik, dan kritiknya keras sekali kepada agama Yahudi karena merusak hukum-hukum Tuhan itu, dan kepada agama Nasrani yang kemudian menuhankan Isa Al-Masih, ya, bahkan menuhankan Jibril, Roh Kudus, dan bahkan sekarang menuhankan ibunya, ya, Bunda Maria, Siti Maryam. Islam sangat menghargai ya Isa Al-Masih sebagai nabi, ibunya sebagai wanita yang saleh gitu kan. Tapi itu sekarang dipertuhankan. Itu pelanggaran yang sangat fundamental. Oke, itu pengantarnya. Tapi yang inti Islam sebagai manhaj hayat ya. Tadi digunakan istilah minhaj ya, itu enggak apa-apa. Jadi boleh minhaj, boleh manhaj ya. Tapi kalau manhaj haknya tidak panjang. Ya. Manhaju hayatin atau manhajul hayat. Minhaj juga boleh. Nah, yang kenapa ini penting ya? Sebenarnya Islam itu sejak awal itu sebenarnya sistem hidup. Karena punya 6 ciri tadi itu. Kamil, mutakamil, syamil, sabat, tawazun, dan at-tauhid. Demikian juga dalam prakteknya di zaman Nabi sampai jatuhnya Baghdad tahun 1258, abad 13. Ya itu kan justru kita melihat Islam bukan hanya mewujud sebagai agama dalam arti ibadah dan ritual tadi, tapi dia menjelma sebagai kekuatan politik, sebagai negara, sebagai kekuatan militer yang kemudian menguasai dunia, dan puncaknya adalah
Islam menjelma sebagai apa yang sekarang disebut civilization itu, peradaban itu. Nah, kenapa kita penting membicarakan tentang Islam sebagai manhaj hayat? Karena ya di zaman tengah Islam, di zaman kemunduran, sekitar 7 abad ya, dari abad 13 sampai abad 19, itu kemudian Islam terjadi reduksi. Ya, Islam itu menyempit hanya menjadi hablum minallah saja, apalagi setelah munculnya tasawuf dan tarekat gitu kan. Jadi orang Islam itu kemudian menolak dunia, ya, menolak ekonomi, menolak politik kan gitu kan. Itu sangat panjang dari abad 13 tadi sampai kebangkitan Islam itu abad 19 atau menjadi wujud itu abad 20. Nah, sejak abad 20 itulah banyak tokoh-tokoh Islam di dunia Islam, khususnya dari kalangan pembaru, yang kemudian menyatakan Islam itu manhaj hayat gitu. Karena ada 7 abad tidak menjadi manhaj hayat, berbeda dengan konsepnya, dan pada Islam pada zaman keemasan ya, Golden Age, ya, yang disebut periode klasik oleh Profesor Harun. Kapan periode klasik? Ya abad ke-7 ya, sejak era Nabi Muhammad sampai jatuhnya Baghdad yang pertama tahun 1258 Masehi atau abad ke-13. Nah, di abad 20 itu kemudian ya kalau dari orientalis banyak tadi dikutip Bernard Lewis, mungkin yang lebih Bernard Lewis ini orientalis yang sangat nakal sebenarnya. Ya suka menyerang Islam gitu, tapi dia jujur di sini yang tadi dikutip. Ada yang lebih awal namanya H.R. Gibb. Nah, itu orientalis yang banyak dikutip oleh tokoh-tokoh Islam dan dia dianggap lebih jujur, kalau tidak salah dia menerima Islam gitu ya. Itu pernyataannya yang sama yang terkenal. Ya, Islam is not only religion but complete civilization. Nah, sama dengan tadi itu. Nah, kalau dari tokoh-tokoh Islam, ya misalnya yang paling terkenal, paling masyhur namanya Mahmud Shaltut. Itu Syekhul Azhar. Bukan rektor Al-Azhar ya, syekhnya. Jadi Syekhul Azhar itu ketua yayasannya ya, lebih berkuasa dari rektor. Nah, Syekhul Azhar itu menulis buku sangat terkenal, Mahmud Shaltut ya, Syekhul Azhar kita itu nulis Islam Aqidatun wa Syariah. Nah, Islam itu akidah dan syariah. Nah, syariah itu maksudnya peradaban tadi. Tadi kan syariah itu mengatur ekonomi, mengatur politik, mengatur militer, mengatur tadi kan bukan hanya ibadah gitu ya. Syariah itu tadi kan ada ahwalus syakhsiyah, ada muamalat, ada jinayah gitu. Nah, sejak itu jadi jangan lupa kalau sekarang sudah sangat umum ya, tapi ketika itu di mana Islam masih hanya tertarik pada soal doa-doa dan wirid-wirid gitu, dan tidak tertarik pada politik. Nah, maka muncullah tokoh-tokoh Islam yang menulis bahwa Islam itu bukan hanya agama dalam arti sempit, kira-kira begitu. Dia sistem hidup. Nah, kalau sistem hidup tadi mengatur semua segi-segi kehidupan manusia, ya mungkin prinsip-prinsip begitu. Atau kalau yang secara awam mengatur dari tidur gimana? Tidur sampai tidur lagi gitu ya. Ya itu seperti itu. Misalnya disebut begitu. Nah, kalau kemudian yang menarik di buku True Islam, jelas Said Qutb misalnya kemudian menyebut Islam itu dilambangkan dengan 3D. D-nya bahasa Arab ya. Islam itu katanya ad-din,
ad-dunya wad-daulah. Nah, Islam disimbolkan dengan 3D, agama, dunia, dan negara. Kenapa negara itu selalu disebut? Saya juga minta Pak Hasan membahas tentang din wa daulah karena pada zaman kemunduran itu ada pemisahan dan ada konsep Barat yang mengaruhi dunia Islam yang memisahkan antara agama dan dunia, ya, agama dan negara dan seterusnya. Makanya dia menyebutkan di banyak bukunya bahwa Islam itu 3D, ya, din, dunia, wadaulah. Kalau Yusuf Qaradawi yang itu sebenarnya mengikuti seniornya, ya. Yusuf Qaradawi itu lebih muda, ya, dari Said Qutb. Dia dalam bukunya sudah menyebut ad-din wad-daulah. Dr. Muhammad Imara yang belum lama meninggal, ulama cendekiawan Muslim dari Mesir itu, dia selalu menulis, ya, ad-din wad-daulah. Itu yang saya ingin katakan, itulah Islam manhaj hayat. Kira-kira ceritanya seperti itu, ya. Nah, ada di buku saya itu ada penulis Barat juga. Sebenarnya agama itu, khususnya Islam, itu bisa disimbolkan dengan 4C, ya, 4Cs. Ya, ada 5, saya lupa, nanti kamu baca. C yang pertama itu creed, ya, credo. Credo itu sistem kepercayaannya, kira-kira gitu, akidahnya. Yang kedua cult, kultus itu. Tadi juga Bernard Lewis ada cult, ya. Itu sebenarnya lebih tepat diartikan ibadah. Jadi Islam, agama itu ada creed, credo, ada cult, itu pemujaan atau sistemnya. Ada code of conduct. Nah, itu yang tadi disebut Ustadz Hasan, itu akhlak gitu. Code of conduct itu kan akhlak lah gitu. Iya kan, yang liutam mima. Nah, yang keempat itu ada community structure. Nah, itu yang susunan masyarakat, itu yang kemudian tadi ada pendidikan, ada ekonomi, ada politik, ada individu, ada keluarga dan semuanya. Karena community itu kan dari individu, keluarga, masyarakat, terus umat dan bangsa. Ya, saya kira itu catatan tambahan. Nah, yang tadi, ya, itu ad-din wa daulah sudah. Nah, yang terakhir, yang topik yang Islam agama peradaban. Nah, itu memang Islam itu ternyata memang bukan hanya bicara teologi. Dalam kenyataannya kemudian dia menjelma menjadi kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial budaya, dan peradaban. Nah, makanya kita menyebut, ya, Islam itu agama peradaban. Nah, tapi argumennya gini, agama itu kan disebut din. Nah, din itu ada hubungannya dengan Madinah. Din itu artinya agama, Madinah itu artinya kota atau peradaban kota. Nah, dalam perspektif modern sekarang, sebenarnya agama itu wajib, ya, melahirkan budaya dan peradaban yang unggul. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah ketika hijrah itu kemudian mendirikan Madinah. Anda udah sering mendengar tadi namanya Yathrib, kan? Tapi oleh Nabi diganti Madinah. Itu maknanya Nabi ingin membangun peradaban dunia, ya, bertolak dari Madinah itu. Nah, din dan Madinah itu akar katanya sama. Nah, makanya itu dimaknai din, agama itu harus melahirkan peradaban. Peradaban dunia. Sebenarnya seperti itu konsepnya dan seperti itu yang ditunjukkan oleh Nabi. Tapi untuk transformasi din menjadi Madinah itu butuh infrastruktur.
apa ya pendidikan, hukum dan seterusnya kan gitu kan. Sehingga lahirlah peradaban besar. Terima kasih itu. Silakan didiskusikan lebih lanjut. Terima kasih Pak Dokter atas tambahan dan koreksinya. Iya, silakan teman-teman bicara semuanya karena Teman-teman, sedikit. barangkali ada yang ingin menambahkan. Saya izin Pak Hasan mau Ya, bertanya. Pak Zen. Silakan Bang Zen. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan dari Pak Hasan. Yang pertama, di awal-awal pembahasan tadi menyinggung persoalan agama samawi. Jadi beberapa waktu lalu sempat saya baca-baca itu buku Bumi Sebelum Manusia Diciptakan. Ada salah satu ayat yang mempertegas bahwa tidak ada agama lain, hanya Islam, seperti itu. Kalau tidak salah di Al-Imran atau Al-Baqarah, saya lupa. Artinya mempertegas bahwa tidak ada yang lain. Sementara di dalam agama samawi atau seringkali kita dengar sebagai agama langit itu, ada Yahudi, kemudian Nasrani. Nah, kira-kira pandangan Ustadz Hasan mengenai lain, mungkin dalam ada orang yang kemudian menafsir persoalan ayat tersebut bahwa tidak ada agama yang lain. Yang berikut persoalan manhaj haya ini, dari sisi kehidupan sosial. Kan akhir-akhir ini seringkali ya menyangkut teror dan lain sebagainya. Ini persoalan kehidupan yang eksklusif kemudian inklusif. Jadi ada dari kalangan kita orang Islam yang hidup dalam kehidupannya itu eksklusif, sangat tertutup ya, tidak pemikirannya tidak universal, dalam hal ini moderat ya, yang kita kenal sebagai jalan tengah, pemikiran jalan tengah. Nah, itu pandangan Ustadz Hasan bagaimana terhadap orang-orang yang memiliki sistem hidup seperti itu, sistem hidup yang eksklusif seperti itu, karena itu menjadi image yang buruk terhadap Islam. Padahal kan Islam sebagai sistem hidup ini sangat luar biasa ya. Nah, Al-Quran juga way of life. Ya, seperti itu. Jadi pandangan Hasan kira-kira gimana untuk dua hal yang menjadi kegelisahan saya seperti itu. Ya, terima kasih Ustaz. Berat banget nih pertanyaan Bang Zen nih. Masya Allah. Maaf sebelumnya klarifikasi, saya bukan Ustadz, saya guru komputer yang sudah nggak ngajar. Saya teknik elektronika, Pak. Background saya teknik elektronika UNJ. Siap Pak. Sama-sama belajar. Diajarkan Bang Rido untuk memanggil kayak gitu. Siap. Oke, sip. Ya, yang pertama luar biasa. Kalau saya hanya mungkin nanti mau dikoreksi. Penekanannya bahwasanya Allah jelas menurunkan dari pertama adalah ajaran tentang tunduk pada Allah gitu, mentauhidkan Allah gitu, Bang Zen, intinya gitu. Dari awal Allah sudah dari sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad itu adalah garis benang merahnya adalah mentauhidkan Allah gitu. Jadi apapun namanya gitu ya, apapun namanya tadi yang dipersoalkan, ada yang mempersoalkan itu sebenarnya dari intinya yang saya ketahui, mohon maaf kalau salah, itu adalah poinnya bahwasanya Allah tuh mengutus rasulnya, mengutus nabi dan rasulnya dari awal adalah supaya kita sebagai manusia adalah untuk mengesahkan Allah, tauhid hanya kepada Allah SWT. Intinya tuh untuk jawaban yang pertama Bang Zen ya, apapun namanya gitu maksud saya. Terus yang kedua, kenapa sih timbulnya eksklusivisme gitu? Biasa pertanyaan ini memancing kondisi yang sekarang lagi ini ya, tiba-tiba kok ada lagi muncul gitu ya. Ada apa sih? Ada apa sih kok tiba-tiba muncul seperti ini gitu ya? Saya kadang-kadang bingung gitu. Kok luar biasa. Dan semuanya langsung ketahuan, langsung ada KTP-nya. Apakah syarat untuk mengebom harus bawa KTP gitu. Jadi luar biasa gitu ya. Kenapa timbul eksklusivisme seperti itu? Ya tentunya dari pemahaman yang salah gitu ya. Padahal jelas sumuliahnya Islam luar biasa. Dan mohon maaf Bang Jen, ini
kalau itu yang salah, kemudian yang salah dalam pemahaman, dan mungkin kalau apa namanya, maaf nih, di rumah saya jalurnya kucing nih, jadi banyak kucing lewat. Oke, lanjut. Kenapa sampai orang memahami salah dalam Islam? Ya karena tentunya dari guru yang salah tentunya gitu. Dari ya jujur kita semua karena kenapa kita salah dalam berilmu, karena kita salah guru tentunya gitu. Kita salah dengan tuntunan yang ada. Kita harusnya mencari guru, mencari sumber yang benar. Ya, karena dari sumber atau guru atau ustadz yang salah, maka timbullah generasi-generasi yang salah. Dan insya Allah ini adalah tugas-tugas kita, ya, yang notabene adalah guru-guru. Gimana caranya menunjukkan bahwasanya jangankan ke manusia gitu ya, jangankan ke gedung gitu ya, ke binatang saja, ke anjing saja Rasulullah memberikan contoh yang sangat luar biasa. Ya, tadi dijelaskan bahwasanya apabila kita menolong anjing yang kehausan, ya, jadi itu Allah sudah luar biasa menghargainya gitu. Jadi, dan adab-adab yang Rasulullah ajarkan ketika berperang pun, Bang Zen, ya, ketika berperang nih, kondisi berperang, Rasulullah memesan jangan kau tebang pohon, jangan kau hancurkan rumah ibadah agama lain gitu ya. Jangan kau bunuh wanita, jangan kau bunuh anak-anak. Adab-adabnya sungguh luar biasa. Jadi ini sebenarnya kalau benar-benar memahami Islam secara sumulia, secara lengkap, secara sempurna, insya Allah tidak ada penyimpangan dan timbul kesalahan. Jadi, tapi di satu sisi, mohon maaf Pak Ilyas, saya juga curhat Pak Ilyas. Yeah. Saya pernah berdiskusi dengan mahasiswa UIN dari jurusan perbandingan agama, Ustadz. Justru dia sendiri, ini lulusan pesantren, tapi ketika kita diajak ngobrol dalam obrolan santai, dia sekarang sedang berada di tingkat akhir lagi nyusun skripsi, dia ngomong sendiri, saya lulusan pesantren Pak Hasan, saya sekarang di UIN jurusan perbandingan agama, tapi saya yang agama yang paling saya benci adalah agama Islam. Jadi ngomongnya seperti itu di depan saya dan teman saya yang lain. Kita semua kaget, apa maksudnya gitu? Apa maksud kamu ngomong seperti itu? Jadi ternyata ada orang yang merasa dirinya pinter, sudah dididik di pesantren dan kemudian di UIN gitu. Ucapannya seperti itu, dia merasa benci dengan Islam. Kenapa? Karena ternyata Islamlah yang merasa paling benar. Jawabannya seperti itu. Ini temuan Pak Doktor, temuan mahasiswa UIN ketika saya ajak ngobrol gitu ya dalam suasana santai, ada sebuah kegiatan saya ngajak ngobrol dia gitu, bertiga saya dengan teman dan mahasiswa ini, omongannya seperti itu. Agama yang paling saya benci adalah Islam. Kenapa? Agama yang paling merasa benar sendiri. Ini artinya apa Bang Zen? Ya, tentunya mohon maaf, ini adalah tadi kembali kepada siapa sebenarnya yang mencuci otak, gitulah, generasi-generasi yang sampai seperti itu. Maka timbullah eksklusivisme. Padahal kalau kita tadi melihat begitu indahnya Islam, begitu sempurnanya Islam, tidak akan terjadi yang terjadi baru-baru ini. Mungkin itu sedikit Bang Zen dan teman-teman. Mohon maaf, mau dikoreksi. Oh iya, saya mau kasih catatan ya. Jadi banyak secara awam ya, ya semuanya Islam gitu. Itu perlu diluruskan ya mungkin ya. Jadi Islam itu ada dua pengertiannya. Islam dalam arti tadi ya, submission to God, totally. Jadi Islam kalau bisa dibahas Islam dalam arti umum, dalam arti sikap mental. Jadi Islam itu ada dua makna. Islam dalam arti sikap mental, pasrah kepada Gusti Allah. Yang kedua, Islam dalam arti organized religion, agama organisasi. Nah, gitu kan sering kita ya Nabi Adam agama Islam, itu perlu dicatat ya. Itu benar dalam arti Islam yang pertama. Islam dalam arti sikap mental. Ya, tidak ada nabi kecuali sikapnya Islam gitu loh. Nah, ya kan? Ya, apa yaitu sikap pasrah
mengikuti kehendak dan petunjuk Tuhan, kira-kira seperti itu. Dan itulah ajaran dasar dari semua agama langit ya, agama yang diturunkan oleh Allah, kira-kira begitu. Nah, tapi ada Islam dalam arti organized religion, agama organisasi, atau Islam dalam arti proper name, ya, nama diri. Nah, kalau Islam arti yang kedua yaitu dialamatkan, ditujukan kepada agama terakhir tadi yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak salah bilang Ibrahim itu Islam, maka disebut nahnu lahu muslimun, gitu kan, orang Islam, tapi bukan proper name. Ya, Islam dalam arti sikap mental. Saya kira kita bisa, supaya jangan confuse nanti agama terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad ya. Ya, itu memang Islam dalam arti proper name. Ya. Namanya itu Islam gitu. Sebagai nama, bukan hanya sebagai sikap mental. Nah, tentu Islam karena namanya Islam, sikap mentalnya ya lebih Islam lagi, mestinya kira-kira gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau soal paham itu begini, di dunia sekarang ini, di mana saja itu, ya Islam itu ketika dipahami, ketika diamalkan, itu tidak tunggal, tapi beragam. Tapi secara umum di Indonesia maupun di dunia, Islam itu ada 3 kelompok. Satu namanya kelompok tasyaddud. Tasyaddud itu yang memberat-beratkan agama, semua tasyaddud itu yang tadi ya berat, semua nggak boleh. Di sisi lain tasyaddud itu yang berpaham bahwa hanya mereka yang benar, yang lain salah, kira-kira gitu. Surga hanya untuk mereka, itu namanya tasyaddud. Nah, tapi ada yang tawassud. Nah, tawassud itu yang tengah, moderat, atau kalau disebut, kalau isim fa'ilnya yang pertama tadi mutasyaddid, atau ada istilah wasatiyah. Nah, itu paham tengah. Tapi juga ada lagi yang tasahul atau mutasahil. Tasahul itu yang bikin gampang. Jadi kalau tasaddud semuanya haram, semuanya nggak boleh. Kalau mutasahil itu hampir tidak terikat oleh nilai-nilai pokok agama. Semuanya boleh, semuanya bisa, kira-kira begitu. Nah, makanya di Indonesia itu kita menganut paham yang tengah, ya, paham mutawassid. Ya. Apa paham mutawassid itu? Menurut Yusuf Qaradawi, ma baina at-tasyaddud wa tasahul. Paham tengah di antara yang eksklusif, memberat-beratkan, dengan yang inklusif, ya, yang ya ada istilah. Jadi kalau tasyaddud itu radikal, kalau tasahul itu liberal. Jadi beda. Jadi kalau yang Ibu Zakia yang ngebom Mabes Polri itu bukan tasahul, itu tasyaddud. Ya. Demikian juga yang di Makassar, ya, itu yang sebenarnya kelompok sangat kecil. Ada penelitian di UIN itu kira-kira yang tasaddud itu 5%, tapi yang radikal 5%, tapi yang liberal juga 5%. Jadi kalau digabung ekstrem kanan itu dan ekstrem kiri itu hanya 10%. Selebihnya itu yang disebut silent majority, ya, mayoritas diam, itu 90%. Di mana-mana itu. Jadi ya saya mendengar cerita tadi itu sedih juga ya, UIN ya, karena saya mengajar di UIN. Tapi itu kelompok kecil aja, jadi jangan itu menjadi representasi. Itu yang 5% itu.
Saya punya murid juga yang pakai cadar ya. Ya, di dakwah itu saya susah kalau berkomunikasi itu. Jadi di Ciputat itu seperti di Indonesia juga, Pak Basri. Ada yang tasyadud, ada yang tasahul ya, banyak yang Miniatur, tapi miniatur. ya UIN itu miniatur Indonesia juga. Tapi jangan lupa yang mayoritas itu yang ahlus sunnah wal jamaah itu pernah ada penelitian itu 80%. Nah, jadi jangan jadi kira-kira kalau 5% itu ya kan di Ciputat forkot juga ada yang sekuler, tapi itu 5%. Tapi yang saya punya guru juga dulu nggak bisa melihat tanah itu, dia nunduk saja terus berwudu nggak pernah putus, itu juga ada gitu. Jadi memang biasanya yang aneh-aneh itu yang mengemuka gitu. Yang Ya, nongol. insya Allah di UIN Jakarta, insya Allah tidak sesat lah. Apalagi dengan rektor baru sekarang itu masih kerabatnya Pak Ridho itu, Ibu Amani Lubis itu ya dari dia wasatiyah kira-kira gitu kan. Ya, jadi kalau itu ada ya bisa jadi. Jadi pernah ada riset tuh antara 5% itu yang radikal dengan yang liberal. Tapi yang 10% itu kelompok tengah yang mayoritas diam, yang kita sebut ya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan kita di Indonesia paham Ahlus moderat itu dikawal oleh ormas besar, 2 ormas besar, NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah. Iya, itu negara berhutang betul. Kalau nggak ada 2 ormas besar itu bahaya sekali. Apalagi sekarang ini karena pengaruh media ya, itu kan ternyata sasarannya kalangan milenial ya. Karena yang di Makassar itu umur 25 juga, yang Ibu Zakia itu juga 25. Iya. Ya milenial di situ artinya kalangan muda gitu. Karena media sosial itu dipakai untuk training paham kekerasan, teknik membuat bom dan seterusnya. Pencucian otak, Ustadz. Pencucian otak. Nah, saya sebenarnya jadi direktur moderasi beragama di UIN itu. Cuma saya jarang datang jadi bingung juga. Ya, karena sibuk di Asafia sama asesor gitu kan. Jadi itu agenda, jadi kita harus melakukan pengarahan moderasi beragama di kampus. Karena banyak dosen juga terpapar kan. Mahasiswa, kalau dosennya kena kan mahasiswanya di ini juga. Itu yang dibilang Pak Kiai Hasan tadi, siapa gurunya kan gitu. Nah itu, saya kira jadi kita Asy-Syafi'iyah dan mayoritas umat Islam Indonesia itu berpaham tengah. Jadi kita tidak punya pengalaman orang bom bunuh diri, tidak ada begitu di Indonesia. Memang Indonesia diapresiasi oleh dunia sebagai Islam terbesar di dunia dan pahamnya moderat. Meskipun belakangan ini ya itu mulai ada tadi fenomena radikal kan gitu kan, kekerasan atas nama agama sebenarnya itu sangat nyata itu karena pemahaman cuci otak dan seterusnya. Sebenarnya kalau bicara faktanya kan sangat lucu ya, membela matian ISIS di tempatnya sendiri udah hancur kan, dan bagi yang sudah hijrah ke sana, ISIS itu khilafah yang itu bukan agama, dia politik gitu, mencari minyak, mencari uang gitu. Tapi di sini jadi agama dibela suci mati-matian. Nah, ini karena miskin wawasan. Jadi di mana-mana soal paham itu varian Islam itu tidak tunggal. Dalam implementasinya
dalam ruang dan waktu. Kalau Islamnya sendiri tunggal berdasar Quran dan hadis kan gitu. Tapi ketika dipahami, wah itu nggak pernah satu, itu pasti banyak. Apalagi ketika diamalkan. Maka secara garis besar jadi 3 itu, ya, radikal, mutasyadid, ya, moderat, mutawasid, dan liberal, mutasahil. Kita jangan yang radikal itu disebut ekstrim kanan. Kalau yang liberal itu disebut ekstrim kiri. Nah, kita kan tahu ada Islam itu menghendaki ummatan wasata, khairul umur awsatuha. Ya, memang itu ada kekeliruan istilah Islam wasatiyah ya. Islam tengah, sebenarnya yang betul tuh tengah Islam ya. Jadi memang dalam bahasa Arab nggak ada Islam wasatiyah, yang ada wasatiyatul Islam. Jadi yang menjadi sifat itu Islam. Mausubnya itu tengah. Karena ajaran tengah itu ada ajaran tengah Aristoteles, paham tengah itu, ada paham tengah Kristen, ada paham tengah Cina, Hindu, Buddha. Nah, kita wasatiyah itu, wasatiyatul Islam itu paham tengah yang diajarkan oleh agama Islam. Bukan Islam tengah, sebenarnya begitu. Makanya sekarang terjemahannya moderasi beragama itu lebih tepat. Ya, yang moderasi beragama itu artinya cara pandang, sikap kita dalam menjalankan agama, yaitu menghindari sikap ekstrim tadi, yang kanan maupun kiri, menghindari kekerasan dan seterusnya. Oke. Kalau sekuler masuknya kemana, Zat? Ekstrim kanan Oh kiri iya, atau gini. Said Qutb sendiri itu dianggap sebagai imamnya kelompok garis keras. Ya, menginspirasi. Bahkan buku saya itu yang Said Qutb itu hampir ini tidak boleh terbit waktu itu. Karena dia takut menyebarkan paham keras gitu ya. Jadi dia dihukum pancung itu karena dianggap mengandung ideologi subversif gitu, melawan pemerintahan yang ada ketika itu. Tapi ada klarifikasi ya, Said Qutb itu meskipun dianggap memberi inspirasi terhadap garis keras, dia sendiri berbeda dengan yang kelompok teror sekarang ini. Ya, artinya tidak keras tanpa hujah, kira-kira begitu. Orangnya sangat lemah lembut Said Qutb. Dia hafal Quran, ya, ahli sastra dan budaya Arab, ya kan, menulis tafsir lengkap, ngerti filsafat. Jadi Said Qutb jangan disamakan dengan teror-teror yang sekarang, meskipun boleh jadi terpengaruh oleh pemikirannya gitu. Karena memang dia bukunya yang paling keras tuh Ma'alim fit Thoriq itu menggoncangkan dunia Islam. Dan pandangannya tentang al-mujtama al-jahili. Jadi dia pernah dimarahi oleh orang Islam seluruh dunia karena berpaham tidak ada masyarakat Islam, semuanya sekarang itu masyarakat jahiliyah gitu. Nah, tapi itu kalau secara sosial ada yang membenarkan, karena faktanya tidak ada yang kira-kira membangun pemerintahan seperti yang dibangun oleh Rasulullah misalnya begitu. Bukan berarti orang per orang tidak ada orang takwa. Kalau secara individu ya banyak orang yang soleh, orang takwa, tapi secara sosial politik gitu maksudnya itu. Nah, tapi itu memang perbedaan mengenai bagaimana negara gitu. Kan kalau di Indonesia ada harus negara Islam kalau saya itu, tapi ada paham lain itu prinsip-prinsipnya. Tidak harus bentuknya negara Islam seperti itu kan. Tapi prinsip-prinsip kebebasan beragama itu ditegakkan. Nah, maka kalau itu ya Indonesia dengan Pancasila itu nggak kurang-kurang gitu loh. Ya kan, karena
pemerintah itu banyak membantu. Ya, misalnya soal mulai dari sholat, zakat, puasa, haji itu dukungan dari pemerintah negara luar biasa. Jadi itu yang dulu ya bukan negara sekuler gitu, tapi juga bukan negara agama gitu. Ya negara Pancasila itu yang merupakan anugerah itu gitu. Karena banyak agama di sini butuh common platform ya, yang bisa menyatukan kira-kira seperti itu. Oke, sudah terlalu malam apa sudah habis waktunya? Ya, ibu-ibu udah ngantuk ya? Belum, ibu. Ya. Wah, seru, sebenarnya seru. Kalau kita lanjutkan, tolong dibaca buku saya True Islam itu paling tidak. Tapi kalau yang berkaitan dengan teknologi pendidikan itu di buku yang satu lagi itu yang Milenial. menggagas paradigma baru yang era milenial itu. Mungkin nanti dikirim hari Senin, karena ini libur panjang ini kan. Ya. Gitu ya Pak Lito ya. Baik, Ustaz. Ya, silakan Pak Hasan, mungkin ada closing kalau tidak ada lagi yang mau tidak ada lagi yang teman yang mau berbicara. Mana teman-teman? Cukup? Iya cukup Pak, cukup. Nanti kita lanjutkan di kampus. Ngantuk ya Pak. Iya. Iya. Bang Zin masih penasaran Bang Zin. Kuliah kita biasa nanti kembali ke jadwal semula ya? Jam 4. Ya. Jam 16 ya? Ya, insya Allah. Ya, kalau darurat-darurat saja kita nanti bisa dicari waktunya supaya jangan off gitu aja. Baik. Oke. Ya. Oke, Pak Doktor dan teman-teman sekalian, terima kasih kita sudah bersama-sama kolaborasi ini, kita bersama-sama menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah dan manfaat bagi kita semua dan insya Allah manfaat untuk Amin. Kita tutup bersama dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan siap-siap kelompok 2 ya. Iya, jangan lupa. Baik. Kasih aplaus yang meriah untuk Pak Hasan. Luar biasa sebagai kepala hari ini. Syukran, jazakallah. Terima kasih semuanya Pak Ridho, makasih Yo. sudah membantu jadi host, membantu ini. Teman-teman, sehat semuanya. Sehat. Alhamdulillah, sehat Pak. Sampai ketemu hari Sabtu ya. Ya, siap. Lanjut. Sabtu libur. Sabtu depan. Oke. Baik, kita